semua pasti akan meninggal, mati, selesai. Kemudian lihat ayat kalimat selanjutnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk-buruk, wal khairi dan yang baik-baik, fitnah sebagai ujian. Jadi gimana Ustadz? Yang namanya pilihan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Teman-teman nggak bisa nggak bisa menganggap hidup ini mulus-mulus aja gitu, nggak bisa. Teman-teman berpikir begini, Hilman, kayaknya kalau udah nikah mungkin hati saya akan lebih tenang ya daripada sebelum menikah. Itu belum tentu. Betul apa enggak? Nggak tahu ya, karena belum mengalami, dan jangan berhalusinasi juga gitu ya. Tapi itu faktanya. Sebelum nikah mungkin problem, setelah menikah catat baik-baik, pasti akan ada problem juga. Sebelum bekerja masalah, setelah bekerja pasti ada masalah. Nggak bisa kita mengukur bahwa ini akan jadi baik, akan jadi baik, akan jadi baik. Teman-teman harus siapin space bahwa akan datang kekecewaan dalam hidup teman-teman sekalian, pasti. Jadi gimana Ustadz? Kalau kita paham akan ada fitnah, kalau kita akan paham ada ujian, maka harus ada yang mengontrolnya. Siapa yang mengontrolnya? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang ngontrol itu namanya apa? Hati. Bahasa Arabnya qalbu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik, segumpal daging ini baik seluruhnya, tapi jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Ketahuilah, fahiyal qalb, itu namanya hati. Jadi apapun skenario hidupnya, kisahnya, ceritanya, ini tidak jadi masalah. Yang sering jadi masalah adalah bagaimana hati kita mengontrol setiap kejadian itu. Jelas sampai di sini? Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati ini etalase kehidupan seseorang. Hatinya baik, baik seluruhnya. Hatinya baik, badannya sehat. Coba teman-teman, kalau hatinya nggak baik, badannya kumaha perasaan? Nggak sehat pasti. Teman-teman ada kedengkian, ada kebencian, ada iri, ada nggak suka sama orang, ke badan pun ngaruh. Sakit hati diputusin, tiba-tiba nyeri cangkengnya, itu nyambung kan? Tapi nah bisa nyeri cangkeng, coba. Hati berpengaruh. Kalau teman-teman saat dihempaskan, ditinggal, diputus, nggak pakai hati ngadepinnya, biasa aja, nggak akan nyeri cangkeng gitu. Udah kita mah kadang-kadang kalau masya Allah ya udah lama bersama dengan dia, tiba-tiba diputusin hari itu juga, nggak pernah stroke sebelum jadi stroke. Nggak pernah ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Nggak pernah ada bisul, ayah bisul 5, dan nyeri hati pisan. Makanya teman-teman kalau paham skenario-nya pasti akan terjadi. Kalem we, hari ini lagi bareng, tenang, alhamdulillah masih ada yang suka sama kita. Besoknya diputusin, kalem we, udah tahu pasti akan ketemu bab ini. Makanya orang yang pacaran itu kalau menurut Hilman, dia sedang menyiapkan waktu untuk disakiti, itu aja. Jadi gimana Ustadz? Kalau dia tahu waktunya sedang disiapkan sakit hati, dia nggak akan pernah mau diajak pacaran. Terutama mohon maaf, dari pacaran yang paling jadi korban paling utama adalah, kata siapa? Laki-laki juga loh. Nggak bisa begitu, keles. Laki-laki juga korban banget kan? Korban naon laki-laki, coba? Korban naon? Duit emang boga? Nukieu mah dasar teu kapalong, moga duit nukieu mah. Jadi dua-duanya ada korban pasti. Tapi mohon maaf, memang Hilman setuju, dari pacaran tidak ada yang paling korban utama kecuali perempuan. Bener. Makanya kalau perempuan yang paham dan sadar, dia nggak akan pernah mau diajak pacaran. Coba bayangin, ayah kita dari kecil menjaga tubuh kita, ayah kita dari kecil ngebela kita,
Ayah kita dari kecil banting tulang untuk kita. Ahilman punya anak perempuan, jangankan tergores luka dengan pisau, dia lagi main kerat dan kemudian tiba-tiba tangannya kena warna, dia nggak bisa ngapus, saya langsung ngapus warna itu. Tapi mohon maaf, berapa banyak ada perempuan yang dia kemudian mau disentuh dengan siapapun laki-laki hanya modal martabak telur. Halo, kemana hungkul coba? Hanya modal nasi goreng. Ya Allah, ayah kalian banting tulang jaga kalian, ayah kalian ngebela kalian, ayah kalian mengorbankan kalian. Maka akhirnya tuh kadang-kadang suka kumanya, suka jadi sakit hati sorangan gitu ketika ada perempuan tiba-tiba dicampakkan begitu saja. Makanya mohon maaf ya ikhwan, antum seburuk apapun antum menjadi manusia, please jangan pernah sakiti hati perempuan, please. Kenapa? Karena saat antum menyakiti hati perempuan, bab keduanya adalah akan banyak kekecewaan dalam kehidupan antum yang Allah akan datangkan. Anggap perempuan itu adalah ibu kita. Coba bayangin kalau ibu kita disakiti gimana? Kan nggak bisa. Sama juga antum perempuan. Bayangin laki-laki itu adalah ayah yang dia sudah ngebela banting tulang, bawa nasi martabak, pecelek, segala rupa. Baik dong, hargai aku sedikit aja, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Kalau mau bilang mau, kalau enggak usah. Coba ikhwan, ini pesan dari Ahilman, ikuti ikhwan, nikahilah perempuan yang mau. Jangan maksain yang nggak mau. Kita teh kadang-kadang suka maksain begitu. Nah maka Ahilman, kalau orang tahu paham hidupnya itu akan ketemu titik kiri, titik kanan, bawah, atas, fitnah itu ujian. Maka dia akan tenang aja menghadapinya. Nah hati ini di dalam Al-Quran ada 3 jenisnya. Satu, ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang bersih. Yang kedua disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Atau yang ketiga ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Pertama, hati yang apa? Selamat atau bersih. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Pertama, Ustadz Hilman, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Hati yang bersih itu atau hati yang selamat itu cirinya 2. Satu, setiap langkahnya, setiap pilihannya, setiap aktivitasnya disandarkan sesuai kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memutuskan sesuatu apapun dalam hidupnya, dia menggunakan qalbun salim, artinya dia mengundang Allah untuk terlibat memutuskan keputusan terbaik dalam kehidupannya. Dan yang kedua, qalbun salim itu cirinya adalah hati yang tidak ada kebencian sedikit pun kepada manusia yang lain. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 81, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada satu hari di mana harta, di mana anak-anak, di mana keluarga, di mana pasangan la yanfa, tidak akan bermanfaat di hadapan Allah, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, hatinya terikat kepada Allah dan hatinya tidak pernah ada kebencian sedikit pun kepada manusia yang lain. Mohon maaf teman-teman sekalian, hijrah kita bisa tidak mendapatkan
pahala sedikit pun di hadapan Allah ketika hati kita tidak bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Al-Quran itu petunjuk hidup, bukan petunjuk untuk berdebat dengan orang lain. Kalau hijrah, jangan kejauhan, nanti lupa jalan pulang. Kalau hijrah, jangan keterlaluan, menghantam kiri kanan, seakan diri paling benar, orang salah semua, kafling surga punya kita, orang kafling neraka semua. Hello, kemana aja? Jangan seperti itu. Hati kita yang harus dibersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu taklim, kita itu ngaji bukan untuk lebih baik daripada orang lain, tapi kita ngaji untuk lebih baik daripada sebelumnya. Betul atau enggak? Jadi seberapa banyak pun ilmu yang kita dapatkan bukan untuk memotret orang lain, bukan untuk menjadi senjata berdebat dengan orang lain, bukan untuk mengkafirkan orang yang sudah Islam, bukan berarti menyalahkan orang yang sudah baik. Allahu Akbar. Di Quran saja kepada orang yang beda agama dengan kita harus lemah lembut. Ini kepada orang yang sudah beragama yang sama, Islam yang sama, syahadat yang sama, sholat yang sama, tapi kenapa kita masih sering menyalahkan seakan-akan surga punya kita, neraka punya orang lain? Allahu Akbar. Bersihkan hati kita. Jangan-jangan selama ini kenapa kita tidak pernah mengundang kebaikan di hadapan Allah? Karena di hati kita masih ada kebencian kepada orang lain. Kalau ada orang yang celananya beda sama kita, apa yang akan kita lihat kepada dia? Maaf, kita beda golongan. Kalau ada ustadz barangkali menyampaikannya dengan cara yang berbeda, maaf, itu bukan ustadz saya, bukan guru saya. Allahu Akbar. Ahilman berkali-kali bilang kepada teman-teman, selama guru itu, selama ustadz itu mengajak kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, sumbernya jelas Quran dan Sunnah, diarahkan kepada kebaikan, ambil baiknya, buang buruknya. Karena kalau tidak, teman-teman akan masuk pada kategori yang kedua, namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati manusia kalian itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit hati. Iri, dengki, sombong, takabur, sum'ah, riya, menjudge orang lain, merasa paling benar, semua keputusan kita adalah keputusan kita. Ustaz, nggak usah ngelibatin Allah. Nggak bisa. Semuanya yang bisa ngasih petunjuk siapa? Allah. Yang bisa nilai kita siapa? Allah. Yang bisa memberikan yang terbaik kepada kita siapa? Allah. Tapi jangan sampai juga yang menjadi qalbun mayyit. Apa itu? Hati yang mati, diingetin berkali-kali pun dia tidak pernah mau mendapatkan kebaikan. Maka nanti teman-teman sekalian, kalau kita sedang mendapatkan pilihan-pilihan dalam hidup, ada 4 caranya untuk bisa menyelesaikannya. 1 namanya istikharah, 2 namanya istisyarah, 3 namanya istifta, 4 namanya istiqomah. Coba lihat ke depan, ada spidol? Oh, nggak ada, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman sedang dikasih beberapa pilihan dalam hidup ini dan kemudian melibatkan hati di sana, itu ada 4 langkahnya. 1 namanya apa tadi? Istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta, 4 istiqomah. Ustadz, apa itu istikharah? Istikharah itu menyerahkan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan pilihan terbaik untuk kehidupan kita menurut siapa? Allah. Itu namanya istikharah. Yang kedua namanya istisyarah. Istisyarah itu artinya melibatkan orang lain yang kita rasa punya pemahaman, yang kita rasa punya ilmu, yang kita rasa punya kapasitas untuk membantu apa yang sedang menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Yang ketiga istifta. Nah, di sini istafti qalbik, tanyakan hatimu. Kadang kita itu harus memilih sesuatu dengan melibatkan hati kita yang paling dalam. Nanti ada 2 mata dalam kehidupan kita. 1 namanya mata batin, disebut dengan ain. Ada yang kedua namanya mata hati, disebut dengan basirah, mata hati namanya istifta. Misal teman-teman dikasih 2 pilihan,
yang mana ya A, yang mana ya A. Istikharah sudah, istisyarah sama keluarga sudah, sama ustadz sudah. Tapi jangan hilangkan juga istifta di hati kita. Tanyakan di hati kita, bener nggak nih orang ini, iya nggak ya orang ini. Sampai yang terakhir, istiqomah. Kira-kira kamu punya keinginan enggak untuk memperbaiki kehidupan dengan dia setelah dia dipilih dalam kehidupan kamu sekalian? Kalau sudah begini, insya Allah apapun yang menjadi pilihan kita, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita akan bicara amalan-amalannya apa. Jadi setelah kita tahu konsepnya, nanti kita bicara amalan-amalan ringannya. Nanti ada sholat, buat apa fungsi sholat itu. Nanti ada saum, buat apa saum itu. Nanti ada sedekah, buat apa sedekah itu. Nanti insya Allah pekan depan Ahilman akan bahas lebih dalam. Saya serahkan dulu kepada Uji, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ahilman atas ilmu yang disampaikan. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya tawarkan Ahilman mau bertanya ke jamaah atau bagaimana? Oh, boleh. Baiklah. Oke, untuk penanya pertama kita beri kesempatan untuk ikhwan terlebih dahulu. Enggak, silakan. Oke, baik, yang belakang dulu ya, yang sudah pakai merch-nya teman hijrah. Oh, Masya Allah. Oh, ini tadi sebelum kajian dia datang ke ruang narasi. Oh, betul. Jadi ini beli dulu ke ruang narasi. Iya, Masya Allah. Pahalanya double. Amin ya Allah. Oh, saya tambah gaya di foto, baik. Baik. Pertanyaannya adalah, saya punya teman, saya juga punya ya. Saya punya teman yang dia sifatnya itu malas-malasan dalam bekerja. Nah, kita sebagai teman ingin agar dia tuh semangat dalam bekerja dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Ahilman cara kita untuk memperbaiki teman tersebut? Baik. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah temanmu, saudaramu, kerabatmu pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa Ustadz? Hikmah itu arif, bijaksana, atau dengan sesuatu yang tidak membuat dia tersinggung. Bagaimana caranya? Sabili rabbik, gunakan jalan Tuhanmu, jalan Allah. Sebelum kamu ajak dia urusan dunia, ajak dulu dia urusan akhirat. Contoh, kamu ajak dulu dia buat sholat berjamaah bareng sama kamu. Biasanya orang kalau bab akhiratnya sudah lembut, itu urusan dunia jadi lembut. Nih, akhwat, misalnya antum selalu lagi dekat sama ikhwan, tapi si ikhwan tuh menikah kasar banget sama kita teh, kasar, dikit-dikit ngeluarin kata-kata yang nggak bagus. Sama juga misalnya antum ikhwan, antum punya akhwat yang liur lah pokoknya mah, cerewet, serba salah kalau sama dia mah. Dia mah kalau marah dikit kadang-kadang ngambek dikit-dikit ngambek, capek. Satu kali kan pernah barangkali di mobil dia bilang lagi marah sama kita, turunin aku di depan. Kita teh ngerem, bukakan panto, silakan turun. Kamu nggak peka sama aku ya? Kan serba salahnya. Nah, teman-teman melembutkan hati perempuan yang seperti itu, ajak dulu urusan akhirat. Ajak sholat tahajudnya, ajak sholat wajib yang benernya. Biasanya orang kalau urusan akhiratnya sudah baik, itu urusan dunianya akan mudah diselesaikan. Terus yang kedua, wal mau'idatil hasanah, berikan nasihat-nasihat yang terbaik. Misalnya kamu kasih video tentang fadilah bekerja tepat waktu, atau keutamaan bekerja secara profesional, bekerja dengan cara yang baik. Banyak hadis tentang bekerja itu mendapatkan pahala seperti halnya berjihad. Ahilman kalau ngisi di perkantoran suka baca hadis ini. Barang siapa yang bekerja, dia berangkat dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, lelah karena dia bekerja, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teman-teman sekarang kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu gitunya, capek gitu kerja teh, kemudian ngerasa banget capeknya, bersyukurlah
karena setiap keringat yang keluar saat kita bekerja menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau teman-teman kerja nggak capek, itu ada masalah tuh. Aku mah kerja teh aman, nggak capek, enak. Itu ada masalah tuh. Kerja itu kudu capek, dan kerja yang capek itu biasanya kerja yang profesional. Kerja yang malas-malasan akan dapat profesional. Satu kali Nabi memegang tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pegang tangan kanannya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Nabi pegang tangan kirinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu Akbar. Ketika pegang tangan kanannya kasar. Apa jawaban Nabi? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya tangan kananmu inilah yang akan membuatmu masuk surga. Kenapa? Karena dengan tangan kanannya menunjukkan dia bekerja dengan cara serius. Makanya kasih yang seperti itu penjelasan ke dia, insya Allah. Sampai yang ketiga, wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau dia berdebat sama kita, ngeslah ulang atur kurang, nah mana ngatur kurang segala, udahlah nggak usah ikut campur urusan kita, ngapain nasihatin kita segala. Billati hiya ahsan, jawab dia pun dengan cara yang ahsan. Jangan jadi emangnya dia nasihatin tengarti wae, nah ari maneh cik atuh gelut dua anak kan liur. Billati hiya ahsan. Jelas? Oke, sudah dapat kue belum? Oke, nanti bonnya dikasih ya. Oke ya. Oke. Masih untuk Ikhwan masih ada? Oh, yang ini dulu kasih nih, yang samping hijau. Silakan. Pakai baju TH enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya nih. Enggak. Saya itu kan punya temen nih. Punya teman. Setiap diajakin sholat itu dia kayak berdebat, tapi dengan Al-Quran. Jadi dia bawa-bawa surat di Al-Quran. Sedangkan ilmu saya aja, maksudnya emang belum sampai situ. Dan tujuannya dia menggunakan Al-Quran itu biar ngindarin sholat. Jadi biar dia nggak mau diajak sholat. Nah itu gimana sih Ustaz cara menghadapi orang-orang seperti itu? Emang di Quran ada alasan buat nggak sholat? Enggak, intinya jadi itu dia selalu ada alasan nih surat ini nih. Nah sedangkan saya aja maksudnya belum tahu loh itu surat apa dan itu benar apa enggak. Jadi dia selalu ngindar-ngindar buat sholat. Jadi di sholat di Quran ada alasan buat nggak sholat. Hayang apal ayatnya di mananya? Jadi dia tuh diajak sholat sama kamu teh. Ya. Terus dia teh nggak mau. Alasannya menggunakan Al-Quran. Ya. Terus logis alasan anak. Ya kadang kan dia emang mantan anak pesantren tuh. Jadi dia mau diajar ini kayak gini gitu. Kumaha kayak gini teh kumaha. Yang apal akhirnya kumaha carana eta. Misalnya, bro, sholat yuk. Nah, kumaha jawaban manehna? Ya entar. Terus kan dia jawab tuh gitu. Bentar, oke. Terus saya bales kan, ayo kalau sholat itu jangan ditinggalin, jangan. Ya udah entar. Terus dia tiba-tiba kayak ngajak debat gitu. Oh lu so tahu lu gini lu, gue di pesantren diajarinnya kayak gini nih. Jadi tenang aja kalau misalnya ada urusan mah dia gitu. Kompleks memang jawaban ini ya. Kieu jawaban nama. Bro, sholat lah engke we aya kena waktu engke ge. Nyangeus atuh. Urang heula ti heula sholatnya nyangeus tak gitu. Jadi teman-teman enggak usah kemudian sholat yuk. Engke we, nya tuh engke we nya. Kita juga jangan ngikutin dia engke, urang ge ka bawah engke. Ulah. Ngeus we bae lieur mah. Bro, sholat engke we. Ya udah tuh, gua duluan ya. Ya udah. Nah, biasanya kalau kita duluan dia akan ngikut. Kadang ada cara dakwah bukan dengan bil qaul, bukan dengan cara kata-kata, tapi butuh dengan bil hal, dengan contoh. Jadi teman-teman langsung we sholat zuhur misalnya jam 12, jam 10 langsung sholat. Dia datang ngarana. Tah nu kitu meureun di debat, bener debatna. Tapi lamun ieu mah geus waktu jam 12, teman-teman juga diajak, engke we masih ada waktu. Kan Allah biasa kieu jawabanna teh. Baheula lagi aya man apal kan aya man ge sok kitu ngajawab ka baturnya. Jahiliyah baheula mah. Apal urang teh Quran tapi sok kitu. Kan Allah Maha memudahkan. Kan Islam mudah, kalem we tidak usah memperberat urusan kita. Kalau bisa sholat sok, henteu mah engke we jamak 5 kali sekaligus. Tak itu biasa nama ngeureuyeuna teh dengan alasan karena Islam itu mudah, Quran itu nggak memberatkan, itu biasanya. Kamu jawab, Islamnya mudah, ngan mana nu ngahesekeun tah gitu. Islamnya mudah, kamu yang mempersulit. Udah teman-teman sekalian,
kita mah jangan sibuk lah dengan orang lain, betul apa enggak? Liur batur hayang dirubah ku orang can berubah, kan capek, bener apa enggak? Sekarang mah udah, teman-teman lagi ke mall nih bareng sama teman kita, azan asar, Allahu Akbar, udah azan, teman-teman ngajak sama teman sampingnya, sis, apa panggilannya, sis ya, sista, kita sholat yuk, atau kelah ya lipstick tebal keneh baru pisan dipakai barusan. Teman-teman jangan kemudian atuh kamu mau menikah gitu, inget loh kamu teh mau meninggal sebentar lagi, sing inget kamu teh itu teh bisa nyari hati ke dia. Kamu bilang aja, atuh sis kan lipstiknya masih bisa di apa namanya, masih bisa di touch up lagi, nggak usah khawatir, lagian emang sasi memperhatikan mana dah Allah. Nah, jadi so be calm, tenang aja ya. Nah, jadi balasnya dengan simple aja. Teman-teman nggak usah dibikin baper orang-orang yang mempermainkan yang namanya urusan agama itu, nggak usah. Teman-teman ngajak tahajud sama orang nggak mau, nggak usah. Ngajak taklim kan suka ada tuh, bro, kui, inget loh. Ayman sekarang belakangan kurang melihat kui lagi di komen Instagram ya. Apa nggak punya kuota teman-teman? Kumas udah dikasih giveaway, udah dikasih ini, nah wah kui deh itu kemana hungkul. Ayo teman-teman, mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan walaupun hanya sebatas maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan kebaikan itu. Maka ulah hese nyebutkan kui teh, kui langsung tag tak, dia akan komenkan di bawah, nanaonan sih kamu ngetek aku, nanaonan sih ngetek aku, kamu jawab aku teh peduli sama kamu, aku nggak mau saat nanti di akhirat kamu berpisah sama aku tuh mau kamu dan aku sama-sama di surga. Apa kamu nggak mau? Mau sih, yang sedih banget ya gitu. Itu biasanya ada feel yang berbeda gitu. Sama teman-teman juga kalau biasa ngekoi ikhwan, coba ngekoi yang akhwat. Kalau tahu intinya, ih kamu hijrah ya sekarang? Iya. Emang kenapa? Cie ahli surga, ye ahli neraka. Liur kan adik gitu mah. Jadi pak cie atau kuno nama cie soalim daripada sobangor. Ngesrah udah dijen pusing. Dan temen-temen mah yang jadi pusing teh diambil ke hati, dibilang soalim, nyanyi, aduh soalim banget aku tehnya, udah nggak usah itu nuliur mah. Teman-teman berangkat ngaji biasa nggak pernah pakai jilbab panjang, tiba-tiba pakai jilbab panjang hitam, Batman. Orang dipanggil Batman, kumahanya ulah baper, kalem we, mendingan aku Batman daripada kamu Joker. Serba salah. Jadi tenang, so jangan dimasukin ke hati, itu mah cuman butiran-butiran debu aja lah yang nempel di hati kita, biasa aja. Sok Ahwat, ada lagi satu lagi? Ada 1, 2, 3. Boleh milih, silahkan mau yang mana? Ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu ya pertanyaannya apa nyambung dengan tema atau enggak. 1 bulan yang lalu, alhamdulillah ala kulli hal, saya baru saja kehilangan calon bayi saya. Mohon doanya semoga segera Allah kasih lagi gantinya. Sampai dengan lewat 1 bulan ini, saya masih ngerasa di hati itu sedih banget. Ahilman, apakah kesedihan yang sudah lewat 1 bulan lebih ini yang masih ada di hati itu termasuk ketidakberterimaan diri terhadap ketentuan yang udah Allah kasih dan Allah tetapkan, dan bagaimana caranya supaya hati ini bisa benar-benar ridho gitu ngelepasin calon bayi yang sudah Allah ambil lagi. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau kita tidak ingin pernah merasa kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Biasanya teteh, yang membuat teteh kemarin ngerasa sakit banget ketika kehilangan bayi itu yang sedang dikandung, karena kita terlalu memiliki itu, merasa memiliki. Maka caranya adalah mulai hari ini lepaskan apapun yang sebenarnya tidak harus kita miliki sesungguhnya. Apa diantaranya? Dunia. Dunia itu kita biasanya sebut dengan 4 tak ya. Harta, tahta, wanita atau keluarga, yang terakhir kuotanya. Eta dunia maksudnya teh. Jadi kalau kita kehilangan harta, misal ya, kehilangan motor, handphone, mobil, biasa aja. Karena memang pasti akan kehilangan. Tahta, kerjaan. Mungkin ada yang baru resign dari pekerjaannya, dia nggak punya kerjaan sekarang, padahal selama ini dia banting tulang buat pekerjaannya itu. Kemudian dengan seketika dia kehilangan pekerjaannya, memang akan ketemu fase itu. Maka pertama, kalau tidak ingin pernah merasa kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Yang kedua, yakinkan di hati kita, setiap sesuatu yang hilang pasti akan berganti. Bisa jadi kemarin itu Allah hilangkan putra atau bayi yang sedang dikandung itu karena Allah sedang menyiapkan pahala sabar buat teteh, dan kemudian Allah siapkan ganti yang lebih baik. Catat ya, setelah bab ikhlas pasti akan datang bab syukur. Kalau teteh sudah pernah kehilangan, kemudian teteh ikhlas terimain itu, Allah siapin penggantinya. Tapi Ahilman, kenapa ya sekarang saya nggak pernah diganti lagi sama Allah dari kehilangan kita? Bukan nggak ada penggantinya, tapi barangkali teteh masih menyimpan luka yang lama sehingga pengganti itu nggak mau hinggap di hati teteh. Karena kalau teteh ini sudah buka hatinya, sudah lapang hatinya, maka akan datang kebaikannya. Catat baik-baik ya, hati lapang, hidup senang. Hati lapang, jodoh datang. Hati lapang, lunas hutang. Hati sempit, hidup sulit. Hati sempit, jodoh rumit. Hati sempit, hutang terbelit. Jadi yang membuat semuanya susah itu karena hati kita. Nah teteh, bayi kemarin, yakinkan dalam hati, itu kado terbaik, investasi surga buat teteh. Si dede udah nyiapin sekarang tempat buat teteh di surga. Mohon maaf, teteh jangan lihat ibu-ibu yang sudah mengandung melahirkan, barangkali dia belum punya orderan surga lebih baik daripada teteh. Teteh dengan kehilangan, kemudian ikhlas kehilangannya, Allah siapin kafling surga buat teteh karena punya anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bab ikhlas, bab selanjutnya adalah ikhtiar untuk bisa mengundang daripada penggantinya. Ini sama ya, untuk bukan hanya kehilangan teteh yang tadi, sama teman-teman juga barangkali yang sekarang sudah dulu ta'arufan 3 tahun nyicil motor ya tamah, lain ta'arufan mah 3 bulan 6 bulan itu maksimal. Teman-teman dekat sama seseorang, tiba-tiba seseorang itu dengan tanpa angin, hujan, ombak, nggak ada petir, nggak ada badai, tiba-tiba mutusin kita di tengah jalan, katabrak jeger di tengah jalan, mutuskan anak putus. Kumahanya Ustadz, mending nggak bisa ngelupain dia teh, udah termemorikan di sini tentang bayangan-bayangan dia teh, sampai saya mah kalau lihat laki-laki teh kebayang teh wajah dia terus Ustadz, susah ngilanginnya. Kumaha Ustadz? Udah, teman-teman yakinkan di hati, memang saatnya dia akan pergi dan hilang. Karena ketika dia hilang, teman-teman sedang disiapkan pengganti yang lebih baik daripada dia. Apa doanya? Ahilman pernah ngajarin, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sama-sama, Allahumma ajurni fi musibati
wakhlufli khairan minha. Sama-sama artinya, ya Allah, kami mohon berikan pahala kepadaku untuk musibah yang menimpaku, dan ya Allah, kami memohon gantilah sesuatu yang hilang dariku dengan yang lebih baik di matamu. Simpel. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Siapkan infak terbaik untuk sore hari ini. Sedang hujan di luar, setelah taklim sedekah infak adalah sedekah infak terbaik. Dan insya Allah untuk infak sedekah pekan ini kita akan gunakan memberi perlengkapan multimedia untuk teman hijrah. Jadi setiap ada karya nanti, ada poster, ada flyer, ada video yang teman-teman lihat, itu pahalanya akan sampai kepada teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Setiap tayangan kita, setiap poster kita, flyer kita yang hadir, itu semua berkat infak teman-teman, sedekah teman-teman kali ini. Berikan infak yang terbaik, karena infak bisa merubah segalanya dalam kehidupan. Sedekah infak itu bisa merubah keadaan kita. Yang sulit jadi mudah, yang ringan itu bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Sama-sama kita sholawatan sambil kita berikan infak terbaik. Tolong teman-teman ofisial dibantu agar jamaah bisa dilayani untuk memberikan infak terbaik. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
hak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang terbaik di hadapan Allah. Yang sedang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Duduk yang terbaik, duduk yang manis, simpan tasnya di depan. Tutup kedua mata kita, tundukkan kepala kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal waladdallin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan kita. Tutup kedua mata kita. Tundukkan kepala kita. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menangis dalam berdoa, tanda serius dia berdoa. Bahkan ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang menetes karena bertobat di hadapan Allah. 2, air mata yang menetes karena rindu berjumpa dengan Allah. 3, air mata yang menetes karena kesulitan dalam hidupnya dan dia sedang menanti jalan keluarnya. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya Allah, ya Wasi', ya Hafiz. Ya Allah, ya Basir, ya Sami. Ya Allah, Engkau yang menggenggam kehidupan kami. Engkau yang menatap setiap langkah kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang mendengarkan setiap keluh kesah kami. Engkau yang menjadi sandaran untuk semua kesulitan kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sore ini Engkau masih lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah. Sore ini Engkau masih ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih kumpulkan kami di masjid ini. Padahal Engkau tahu siapa kami ini. Padahal Engkau paham bagaimana kami ini. Ya Allah, ya Rabb, seburuk apapun masa lalu kami, sekelam apapun masa silam kami, sekotor apapun hati kami, sesering apapun maksiat kami, sebesar apapun dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami hari ini kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami, ya Allah, ya Rabb. Semua dosa kami, semua maksiat kami, ya Allah, maafkan dosa mata kami yang pernah melihat sesuatu yang haram. Maafkan dosa lisan kami dari pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah menipu orang lain, pernah mengkhianati orang lain, pernah menghina orang lain, pernah menggibah dan orang lain. Ya Allah, maafkan tangan kami jikalau pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain,
tangan kami pernah bersentuhan dengan yang haram. Allah, maafkan kaki kami ya Allah, pernah melangkah ke tempat maksiat kaki kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jikalau pernah ada yang syirik kepadamu ya Rabb, ada yang pernah percaya kepada selainmu ya Rabb. Maafkan di antara kami jikalau ada yang pernah mabuk minuman keras. Maafkan di antara kami jikalau ada yang pernah berzina ya Allah. Pernah berzina ya Allah. Zina mata, zina tangan, zina kaki. Ya Allah, maafkan kami jikalau ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menggores luka di hati orang tua kami, pernah membuat orang tua kami menangis karena kelakuan kami, pernah menjengkelkan kehidupan orang tua kami, pernah buat susah ayah ibu kami. Allah, اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Lagi punya kerjaan comfort banget, nyaman banget. Ini punten ya, lampunya kadang-kadang mati emang sengaja biar lebih romantis pertemuan kita. Kadang parem, kadang caang, baewe lah itu. Teman-teman yang sekalian yang ada di atas sekarang yang comfort banget, kerjanya nyaman banget, Ustadz gimana ya biar saya bisa menikmatinya dengan baik? So teman-teman yang ada di atas jangan terlalu merasa aman dengan ada di sana, karena bisa jadi tempat perusahaan kita bekerja satu saat ada problem, kemudian teman-teman termasuk orang yang di PHK oleh perusahaan itu. Betul? Teman-teman yang hari ini mungkin sedang bersama seseorang yang sedang dicintainya dan merasa teman-teman punya gebetan, punya pegangan, punya begitulah pokoknya mah, punya orang-orang yang dekat dengan kita, jangan merasa nyaman juga, karena orang yang sekarang sedang bersama pun belum tentu bertemu di yang namanya pelaminan pernikahan. Biasa aja tuh, jangan seakan-akan diwakili oleh Ahilman gitu kalimatnya. Jadi gimana Ahilman? Sendiri baik, bersama baik. Yang tidak baik adalah saat kita tidak memahami kalau semua itu akan berakhir. Catat buat status tadi itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalaupun gak berpisah, kita akan bertemu dengan perpisahan yang abadi. Kalaupun tidak dipisahkan, kita akan pasti dipisahkan dengan satu momen namanya maut. Semua kita pasti akan wafat. Ini kan dari wajahnya hampir sama semua wajah itu. Tipe-tipe camat semua. Apa camat itu? Calon mati semua. Semua ini akan wafat. Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Atau nggak apa-apalah, Ahilman duluan yang mendoakan teman-teman. Jadi sarua teman-teman duluan. Dialogi atau apal maknya Ahilman duluan, bener tuh. Paling nukiah lah nanti duluan mat. Semua akan mati, jelas itu, jelas keterangannya, jelas keterangannya. Kan bahkan kalau Ustadz Dery mah suka nyanyi kan, orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di atas, yang di depan. Ya Allah, jangan mati atau Ustadz mah wafat gitu, maknya mati kan teenakeun. Itu lagu sederhana tapi jelek banget loh, ngingetin banget. Siapapun kita hari ini, so please, kita semua akan wafat, akan mati. Betul apa enggak? Kata Nabi ada 3 misteri tentang kematian yang belum ada jawabannya sampai sekarang. 1, al-auqatul maut, waktu kematian kita. Ya, usia muda jangan bangga duluan matinya akan lama, belum tentu. Karena menurut data BPS dari tahun 2010 sampai 2018
tren meninggal itu rata-rata usia 20 sampai 45 tahun. Jadi wajah-wajah kia maut ya. Bener, yang muda tuh potensi meninggalnya lebih besar daripada yang sudah tua. Betul apa enggak? Yang muda potensi meninggalnya lebih besar. Ahilman belum pernah dengar nenek kakek meninggal karena oplosan minuman keras. Asa cana ayah. Rata-rata siapa? Anak muda. Ahilman belum pernah dengar nenek kakek meninggal karena trek-trekan motor. Asa cana ayah. Rata-rata lu trek-trekan motor saha? Budak ngora, anak muda. Ustadz belum pernah dengar nenek kakek meninggal karena nonton Tirakabu. Asa cana ayah. Karena Tirakabu kan makin sini makin merosot terus kan. Leg kedua nggak pernah menang tuh, hampir degradasi. Itu poinnya beda 3 poin sama yang paling bawah, Persido Badak Lampung FC. Itu hati-hati. Ahilman tahu, Ahilman kan kita sekarang sudah mulai hijran, lari terus. Makanya Ahilman agak kurusan nggak sekarang? Agak kurusan nggak? Sama aja. Jadi hati loh itu sautik. Teman-teman ngomongnya sautik sama aja jadi hati bisa ngedatnya jelek gitu. Padahal ngoprot kesang 10 putaran sekali muter, kedua tidak tangdoi udah capek ya. Ayolah hijrah nih, ini udah bisa dipesan nih ininya. Dan ini mohon maaf nih tumblernya tuh bisa jadi termos juga. Bener termosnya. Jadi bisa yang hangat juga bisa ada di sini. Coba Ojek bukakan Cek. Ini yang promosi cuman bilang aja sharing kebaikannya. Coba tuh. Jadi ini nanti bisa ada termosnya. Jadi kalau teman-teman masukkan kopi atau susu bisa masuk ke sini. Dan katanya hari ini ada harga khusus daripada harga-harga selanjutnya. Enggak, lebih mahal hari ini. Oh enggak, lebih murah hari ini, masalah lebih mahal. Ini yang pink bagus banget ya. Masya Allah. Kalau saya belum punya istri, saya nggak beliin juga. Ini saya beliin ya. Kalau Masya Allah ini bagus sekali, Masya Allah. Mesen nanti satu tuh. Jadi teman-teman semua pasti akan meninggal. Auqatul maut, waktunya nggak misteri juga. Sama yang kedua, al-amkanul maut, tempat kematian. Nggak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan, betul? Kemarin Ahilman ceramah di Lampung, ada akhwat duduknya di tengah begitu tuh, bengong meninggal. Kakak jangan bengong gitu, perasaan nggak enak, biasa aja. Bengong kieu nggak gobra gitu. Tempat itu misteri teman-teman. Ada yang meninggal di rumah sendiri, ada nggak? Ada. Ada yang meninggal di rumah sakit? Ada. Kemarin ada, kalau nggak salah di Bogor katanya, pulang kerja jam 8 malam, duduk di sofa, di kursi sambil nonton Dunia Terbalik. Tiba-tiba ke bawah terbalik, hidupnya maut. Jadi tempat mah kita nggak ada yang tahu. Dimanapun pista akan ketemu yang namanya kematian. Berkali-kali akhirnya suka bercanda nih, yang ikhwan mau nggak antum meninggal di masjid? Jawab, mau nggak meninggal di masjid? Mau. Jangan terkecoh. Tanya heula kernaon di masjidna. Bisa kermaling koropak maut kan. Walaupun di masjid ada maling koropak mah tetap ya sarua salah. Sok akhwat mau nggak meninggal di Mekah? Jangan terkecoh. Heula kernaon di Mekahna. Abu Lahab meninggal di mana? Abu Jahal meninggal di mana? Itu di Mekah kabeh. Mau. Yang paling penting nomor 3, al asbabul maut, sebab kematian kita. Innamal mar'u yumitu fil hayat illa madzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Yang paling mudah juga, al mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa dia saling mencintai saat di dunia. Jadi kalau teman-teman saat di dunia mencintai Rasulullah, membela Rasulullah, mengagungkan nama Rasulullah, sakit hati ketika ada orang yang menghina Rasulullah, sakit hati ketika ada orang yang membandingkan Rasulullah dengan orang biasa, dengan manusia biasa yang bandingannya tidak lebih baik. Bahkan kalau kita mengukur dengan Rasulullah jauh sekali. Dan teman-teman ada rasa marah di situ, teman-teman ada jengkel di situ, tapi sulit mengungkapkannya. Maka ketahuilah perasaan hati itu akan menjadi saksi dan bukti kelak saat kita berjumpa dengan Allah, dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau teman-teman
dengan Ahilman, teman-teman mencintai Ahilman, teman-teman sayang sama Ahilman, teman-teman jaga nama Ahilman, maka Ahilman berharap kepada Allah kelak saat kita di surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau ada di antara teman-teman mungkin diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk surga, maka pesan dari Ahilman yang paling dalam, tolong ingat-ingat kalau kita pernah ada di sini, pernah duduk di sini, pernah belajar di sini, pernah hijrah sama-sama di sini. Dan seandainya teman-teman tidak menemukan Ahilman di sana, atau tidak menemukan orang-orang yang ada di samping kiri kanan teman-teman di sana, maka tolong sampaikan kepada Allah kalau ada teman kita yang kita belum ketahui wajahnya ketika ada di surga ini. Karena kata Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahbabta, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Maka Ahilman dengan teman-teman itu, mohon maaf, teman hijrah ini bukan hanya sebagai komunitas untuk ngajar guru dengan murid, bukan sebatas itu. Ahilman ke teman-teman tiap Sabtu itu bukan sekedar ceramah tausiah, bukan. Kalau sekedar ceramah tausiah di luar pun banyak. Tapi Ahilman menyadari dan membayangkan dan meyakini bahwa setiap pertemuan Ahilman di sini, Ahilman merasa sebagai kakak yang nasihatin adik-adiknya. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga pertemuan kita hari ini disaksikan oleh Rasulullah SAW, dan kita semua diakui menjadi umat Rasulullah SAW. Kita sama-sama ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih keras suaranya sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, semoga semua teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya sore hari ini? Sehat? Yang ikhwan sehat? Alhamdulillah.
Yang akhwat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan sore ini dari sekian manusia yang beraktivitas dunia, dari sekian manusia yang masih dititipkan usia sehat oleh Allah, kita yang masih dipilihkan oleh Allah untuk diberikan kelembutan hati, diringankan langkah. Semoga kehadiran teman-teman ke tempat ini setiap langkahnya menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan juga siapapun di antara teman-teman yang barangkali sore ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, sedang gelisah, sedang punya pertanyaan yang berat dalam pikiran kita, semoga Allah hadirkan jalan keluar untuk semua persoalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di antara tanda dan bukti seorang hamba sedang dicintai oleh Allah, maka tanda dan cirinya adalah Allah akan mudahkan dirinya untuk bisa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah jadi orang baik atau lebih baik, maka itu di antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan. Kalau di hati teman-teman terbersit satu perasaan untuk kehidupan kita agar lebih baik daripada sebelumnya, maka di saat itu Allah sedang menitipkan kasih sayang dan tanda cintanya kepada setiap manusia. Kalau Allah sayang kepada hambanya itu tidak semata-mata Allah hadirkan kebahagiaan. Kadang justru saat Allah hadirkan kesedihan, kita bisa bersujud lebih lama daripada saat kita diberikan kebahagiaan. Kadang saat Allah sayang kepada hambanya, bukan Allah menghadirkan sesuatu, tapi Allah menghilangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena biasanya kalau kita sedang kehilangan, doa kita pun lebih panjang daripada saat kita tidak mengalami yang namanya kehilangan. Kadang ketika Allah sedang mencintai hambanya, bukan Allah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita, tapi biasanya Allah mencabut nikmat itu, Allah mencabut kesenangan itu. Kenapa? Karena biasanya saat kita sedang tidak punya apa-apa, kita bisa serius mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Coba Ahilman tanya, doa lebih khusyuk awal bulan, akhir bulan? Halo? Awal bulan atau akhir bulan? Kenapa? Teman-teman, Ahilman tanya, lebih seneng taklim saat single atau saat masih pacaran kayak dulu? Single, kunaon, dakwah nu ngajak jalan, jadi ngaji gitu. Jadi kalau saya suka punya angle atau sudut pandang yang berbeda. Kalau saya sedang disapa oleh Allah dengan sesuatu yang menyedihkan, dihilangkan, dibuat air mata menangis, di saat itu sebenarnya Allah sedang menitipkan pesan-pesan kebaikan itu. Maka mohon maaf lahir batin, kalau di antara teman-teman hari ini dari sekian banyak orang, kenapa teman-teman yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan perubahan ini, kenapa teman-teman yang didorong oleh Allah untuk datang ke taklim ini, kenapa teman-teman yang kemudian dibuat mudah untuk hadir dalam komunitas hijrah ini? Karena bisa jadi pesan terdalamnya adalah Allah inginkan dalam hidup teman-teman lebih baik daripada sebelumnya. Ada sebuah kisah, apa nih dek? Oh ya, ini tumbler baru teman hijrah. Ini ada tulisan hijran, berlari menuju kebaikan. Ini buat yang ikhwan, ini buat yang akhwat juga ada hijran.
Ini sweater juga teman hijrah. Oke. Dan ini ada kabar baiknya, apa yang merch sekitar sekarang lagi end your sale, jadi lagi akhir tahun, jadi lagi banyak diskon gede-gedean. Nah, silakan teman-teman kalau mau, yang enggak mah nggak usahnya. Mau di luar ada stand kita, dan termasuk kalau mau PO tumblernya silahkan. Ikhwan, kalau antum mau pesan buat calonnya yang entah siapa dan ada di mana saat ini, begitu, teman-teman juga bisa, silakan. Di sini aja biar kelihatan. Kamera turunin dikit biar kelihatan itunya dikit ya. Ada satu kisah, satu kali ada seorang yang pernah membunuh orang sebanyak 99 orang. Berapa banyak? 99 orang. Maka lantas kemudian dia bertanya kepada gurunya. Apa pertanyaannya? Wahai guru, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang, satu lagi membunuh berapa orang? 100. Jadi tinggal satu lagi, maka genaplah aku akan membunuh 100 orang. Kemudian guru itu bertanya, wahai muridku, lantas apa yang kamu akan lakukan saat ini? Guru, saya sudah bosan, saya sudah capek, saya sudah lelah, sudah membunuh 99 orang. Wahai guru, apakah dosaku yang 99 orang telah dibunuh olehku akan diampuni oleh Allah? Apakah aku masih punya kesempatan untuk berubah? Apakah aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah? Kata murid tersebut. Maka gurunya kemudian menjawab, pasti. Sebanyak apapun dosamu, seluas apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, selama kamu kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah berbuat dosa, berbuat salah, keterlaluan berbuat dosanya, membunuh banyak sekali. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sampai kata muridnya, bagaimana caranya aku biar bisa berubah? Kemudian kata gurunya, aku berikan kepadamu satu alamat guru yang lain, kamu datang ke sana. Terus dia bertanya, kenapa aku tidak harus belajar kepadamu di sini? Aku juga masih punya guru engkau di sini, tapi kenapa engkau malah mengarahkan kepada guruku yang lain? Jawaban gurunya adalah, karena yang membuat kamu tidak bisa berubah ketika di sini bukan karena karena di sisi kanan kirimu kamu masih punya teman yang selama ini menggerogoti hidupmu sehingga engkau tidak bisa lepas daripada kebiasaan dirimu itu. Jadi kebiasaan teman-teman lainnya itu apa? Membunuh. Jadi caranya kalau dia mau berubah, dia harus pindah dari tempat yang di situ. Guruku, kalau demikian berarti aku membenci temanku dong, berarti aku menjauhi temanku dong, berarti aku harus kemudian mengatakan kepada temanku, lo gue, apakah harus seperti itu guruku? Bukan. Sesungguhnya saat engkau pindah kepada guruku yang lain, sesungguhnya saat engkau pindah dari sini bukan karena engkau benci kepada temanmu, hanya karena engkau butuh waktu, engkau butuh tempat untuk mendapatkan kebaikan, karena saat engkau ada di situ engkau tidak mendapatkan kebaikan itu. Jadi memang kadang-kadang teman-teman mohon maaf ya, kalau kita pengen jadi baik, di antara konsekuensinya adalah kita harus tinggalkan sejenak teman-teman yang selama ini tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bukan kita benci sama dia, bukan kita pengen bilang sama dia, udah ya sekarang kita nggak temenan lagi, lo kan kaflingnya di neraka, saya kan bukan itu, bukan. Tapi memang ada kondisi di mana kita harus tinggalkan dia untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Sampai kata gurunya apa? Kalau demikian kamu pergilah ke sana. Terus gimana guruku dengan teman-temanku yang lain? Tinggalkan saja, karena sesungguhnya saat engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau engkau meninggalkan seseorang karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. So, quote-nya gampang aja, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu.
lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Catat status. Jadi gimana Ustadz? Memang harus meninggalkan itu. Singkat cerita, kemudian dia tinggalkan temannya. Temannya bertanya, wahai teman, mau kemana? Bukankah kita selama ini bersama terus? Iya, tapi aku mendapatkan pesan dari guruku, aku harus meninggalkan kamu sekalian. Tapi bukan untuk selamanya, untuk sementara. Kita akan ketemu lagi di waktu yang tepat, tapi entah kapan aku pun tidak tahu. Tunggu saatnya. Sampai kemudian temannya mengantarkan dia, dan kemudian berangkatlah dia sendirian. Allahu Akbar. Singkat cerita, sebelum dia sampai ke tempat gurunya yang baru itu, ternyata ajal menjemputnya. Dia meninggal. Allahu Akbar. Ketika dia meninggal, kemudian teman-temannya bertanya kepada gurunya tersebut, di manakah tempat si fulan ini setelah dia meninggal di perjalanan? Kemudian gurunya memerintahkan, coba ukur jaraknya antara jarak dia berangkat menuju matinya, antara matinya dia dengan tempat tujuannya. Mana yang lebih dekat? Apakah jarak dia start menuju matinya, atau saat dia mati menuju finishnya atau tujuannya? Allahu Akbar. Ketika diukur, ternyata jaraknya 10 cm. Itu lebih dekat jarak dia kepada tempat tujuan dia yang sedang dia akan tuju. Apa yang terjadi? Ketika sudah sampai di tempat itu, kemudian gurunya bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasul kemudian menyampaikan, tempat dia itu setelah dia membunuh 99 orang, setelah dia melakukan kemaksiatan, setelah dia melakukan kesalahan, kemudian dia berniat untuk menjadi orang yang lebih baik, dia berniat untuk menjadi orang yang lebih baik. Allahu Akbar. Saat dia mati, jarak tempatnya lebih dekat kepada tujuan kebaikannya, maka kata Rasulullah SAW, tempatnya di surga. Jadi 99 orang yang sudah dia bunuh bagaimana? Seakan-akan dihilangkan karena dia sedang berada di perjalanan menuju kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun hadisnya kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk bisa mengejar jalan ilmu, maka untuknya Allah akan mudahkan jalan surga dalam kehidupannya. Maka catat baik-baik ya teman-teman sekalian, sebesar apapun dosa teman-teman terdahulu, sekelam apapun masa silam teman-teman yang terdahulu, sebanyak apapun dosa teman-teman yang terdahulu, maka yakinkan dalam hati teman-teman, saat sore ini teman-teman dimudahkan datang ke sini, berharaplah semoga taklim kita hari ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berharap mati juga gitu ya. Ah Ustaz, saya mau mati sekarang aja lah biar kayak masuk surga kayak kisah yang tadi. Enggak juga. Tapi artinya kalau teman-teman sedang dimudahkan dalam berbuat baik, maka bismillah, di saat itulah Allah sedang inginkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan teman-teman. Bismillah, kita di sini semua sama, tidak ada yang paling soleh, tidak ada yang paling baik, dan tidak ada yang punya kaplingan surga lebih duluan di antara kita. Kita ini semua sama, sedang menanti, sedang mempersiapkan bagaimana saat Allah menjemput ajal kita, kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Saya ulangi, Allah lebih mencintai manusia yang banyak dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari setiap kesalahan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian,
Tema kita hari ini adalah tanya hati. Tanya siapa? Hati siapa? Hati siapa? Nah, tanya hati atau tanya yang menggenggam hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas koridor aturanmu, di atas pilihan yang kau tentukan dalam kehidupan. Pertama, teman-teman sekalian, di antara ciri kehidupan dunia itu adalah hidup dunia ini selalu mengarahkan kita dengan sebuah pilihan. Itu dunia. Ada saatnya mati, tapi sebelumnya ada saatnya kita hidup. Ada malam, ada siang, ada dingin, ada panas, ada sehat, ada sakit, ada lapang, ada sempit, ada di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya kaya, ada saatnya kismin, ada saatnya dapat kebahagiaan, ada saatnya pun dapat kesedihan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Jadi Ustadz Hilman, kalau kita bicara kehidupan pasti begitu skenarionya, pasti. Teman-teman yang ada di atas, sorry to say, jangan sombong karena bisa jadi besok lusa ada di bawah. Yang ada di bawah jangan putus asa karena bisa jadi besok lusa Allah hantarkan derajat kita ada di atas. Semua akan dipergilirkan. Hidup di dunia ini hanyalah sebuah trek, etap, jalur yang sedang kita tempuh. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau sempit, mau lapang, mau sempit, mau sehat, mau sakit. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan pilihan kepada kamu sekalian. Kadang-kadang kamu berbuat fujur di bawah, kadang-kadang kamu berbuat takwa ada di atas. Jadi kehidupan ini hanyalah perputaran. Lihat kalimat yang tadi, Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Peringatan kepada orang yang hidup di dunia untuk nggak harus kemudian galau lagi dengan kehidupan. Pertama, di awal ayatnya kemudian Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. So, seberat apapun persoalan teman-teman, jangan keterlaluan meratapinya. Kenapa? Badai pasti berlalu. Halo? Betul tidak? Teman-teman yang hari ini single berkepanjangan, jomblo udah keturunan, begitu lama Ustadz. So please jangan meratapi nasib itu. Jomblo pasti akan berlalu, tapi tengiraha. Itu kan pertanyaan yang masih misterius sampai sekarang. Sorry teman-teman, hari ini barangkali ada yang sedang tidak bekerja, baru kemudian di PHK. Ustadz gimana ya, aku ini udah ngelamar kemana-mana, semua CV aku kirimin Ustadz, terus belum ada juga panggilan. So please, yang sedang nganggur jangan terlalu lama meratapi pengangguran, karena pengangguran pasti bekerja kalau dia mau kerja. Ustadz gimana ya, saya udah usia 25 tahun Ustadz, sudah saatnya menikah sebenarnya. Udah hampir semua akhwat saya DM-in masing-masing. Ustadz jangankan dibalas, saya baru bilang assalamualaikum ukhti aja udah langsung diblok. Kumaha coba Ustadz. So please, teman-teman yang masih usaha mengejar dia yang entah siapa dan ada di mana saat ini, jangan pernah berhenti berharap, karena kesendirian kita akan berujung dengan kebahagiaan saat teman-teman ditentukan oleh Allah.
Di antara ujung kebahagiaannya adalah tenang, semua akan tiada. Kullu nafsin dha'iqatul